Halo Sobat Angler, kembali lagi dengan gue Vicky di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang baby GT. Berhubung di video saya yang kemarin-kemarinnya ada Sobat Angler yang nanya seperti ini. Nah, dia nanya gimana sih Bang caranya mancing baby GT di dermaga. Di sini kita bakal punya 3 poin lagi. Yang pertama, saya bakal ngejelasin tentang ukuran leader, ukuran kail, dan bandulnya seperti apa pemberatnya ya. Dan yang kedua, kita umpannya. Kita bakal bahas umpannya memakai apa. Dan yang ketiga, kita bakal ngebahas tentang dimana baby GT itu berada dan waktunya kapan yang baik untuk memancing baby GT. Oke lah Sobat Angler, kita mulai dari rangkaiannya ya sekarang. Untuk rangkaiannya saya deketin ya biar kalian jelas ngelihatnya. Untuk rangkaiannya di sini kalian pakai kili-kili. Habis kili-kili di sini ada leader ya. Untuk leadernya kalian pakai ukuran 0,25 sampai 0,30. Itu untuk baby GT ya. Di sini kalian pakai stopper dan bandul. Di sini juga stopper. Dan untuk paling bawah kalian pakai kail nomor 3 cukup ya. Chinoring, merek Chinoring. Seperti ini saja rangkaiannya, simple saja ya Sobat Angler. Untuk umpannya Bang, gimana Bang? Di sini saya mengenai umpan ya, mau cerita sedikit. Dulu pas saya mancing pertama kali, di sana ada yang namanya Mas Bobby sama Mas Arif. Ini udah paling jago. Pertama saya ngelihat mereka berdua ini mancing, jago banget mancingnya. Saya pertama kali mancing baby GT itu ya pakai udang berus. Sedangkan Mas Arif sama Mas Bobby ini mancingnya pakai udang putih. Nah, di situ saya berpikir mereka enak aja narik, sedangkan saya gak narik-narik. Ternyata permasalahannya ada di udang. Yang pertama, jenisnya berbeda. Yang kedua, mereka pakai udang yang kecil. Saya juga belum tahu ilmunya ya. Saya kasih tahu buat kalian semua ya. Mereka pakai udang kecil, sedangkan saya udah pakai urus yang besar. Yang ketiga, untuk leader dan rangkaian seperti ini, gak ada yang ngasih tahu saya. Teman-teman yang lain itu ya gak ada yang ngasih tahu. Saya cari tahu sendiri, ngelihat rangkaiannya mereka, leadernya ukuran berapa. Oh, ternyata mereka pakai leader yang kecil, sedangkan saya pakai leader 0,50 dulu, karena saya takut putus. Soalnya baby GT-nya lumayan besar ya. Ternyata baby GT itu
lebih lebih pintar dari ikan-ikan lain ya. Mereka itu seolah-olah melihat kalau ada leader di air, kalau ukurannya besar. Gimana enggak coba? Untuk leader yang lebih kecil, kebanyakan sahabat angler itu ya, Mas Arif sama Mas Bobby itu lebih cepat dapat daripada leader-leader yang besar. Nah itu ilmunya ya sahabat angler. Gak ada yang ngasih tahu saya cari tahu sendiri. Gimana sih kok saya nggak dapet, yang lain dapet. Dulu pas pertama mancing itu saya cuma ngeliatin doang bosku ya. Belum kenal sama Mas Bobby sama Mas Arif, itu belum kenal. Nah sekarang saya udah kenal, alhamdulillah. Tambah sambil lalu nanya-nanya. Pokoknya kalian harus pakai udang kecil, kalau ada ya udang putih. Kalau misal nggak ada udang putih kecil, kalian pakai aja udang urus, tapi yang paling kecil, yang kayak gini nih, kecil banget, selingking. Kalau bisa kecil banget. Kenapa kecil? Soalnya gerak udang yang kecil itu lebih lincah daripada yang besar, dan lebih mudah dihap sama baby GT. Oke, kita lanjut yang ketiga. Di mana sih bang? Biasanya kalau di dermaga-dermaga itu tempatnya baby GT, biasanya tempat baby GT itu ada ya, atau tinggal. Biasanya di tali-tali perahu nelayan, biasanya ada di sana. Kemudian di tiang-tiang dan di bawah dermaga juga ada. Makanya kalian kalau mancing baby GT jangan diam di satu tempat. Kalian harus pindah-pindah, lemparin ke bawah dermaga, carilah, pokoknya dicari. Nah kalau sudah ada teman yang dapat, kalian samperin, jangan malu-malu. Kalian samperin. Karena apa bang? Karena apa sahabat angler saya nyuruh nyamperin? Sifat dari baby GT atau GT itu berkoloni atau berkumpul. Beda sama ikan-ikan yang lain, dia lebih senang berkumpul. Kalau nggak kenal bang, gimana? Ya kalau nggak kenal jangan deket-deket bang ya, kasih jarak lah, di sebelahnya agak jauh. Atau kalau semisal ini dermaga lebar ya, ada orang yang mancing di sini dapat, kalian mancing di sebelahnya ya, kalian lemparin dari selatan, seperti itu. Cara mancingnya itu kalian turunin udang tersebut ke dasar laut. Nah kalau udah nyampe pemberatnya di dasar laut, kalian angkat, kira-kira ini dasar laut ya, udangnya itu melayang ya sobat angler, dari dasar laut segini. Nah biasanya itu lebih cepat dapatnya. Kalau semisal nggak dimakan-makan, kalian tarik lagi ke atas, lebih tinggi dari dasar. Pokoknya seperti itu caranya. Kalian diam, tungguin. Ketika umpan kalian digoda, jangan langsung disentak ya sobat angler. Biarin aja dulu, tenang. Meskipun digoda kayak gini udah geter-geter, kalian biarin aja. Kalau bisa kalian kasih aja terus, jangan disentak ya, kasih aja terus, kendorin aja terus. Nanti bakal lihap, kalau udah di bawah baru disentak. Seperti itu cara mancingnya ya sobat angler. Waktu baby GT itu makan biasanya di pagi hari sama
mau terbenamnya matahari. Biasanya lebih agresif ya. Kalau untuk siang hari saya kurang menyaranin. Biasanya lebih galak pagi dan sore hari. Untuk kondisi airnya Bang seperti apa? Biasanya kondisi airnya itu jernih. Yang pertama jernih ya. Nah, yang kedua ada arus. Yang dimaksud arus seperti apa Bang? Ketika bandul kalian ditaruh seperti ini, agak terbawa seperti ini ya, itu namanya ada arus. Dulu saya nggak mentingin arus, yang penting air jernih. Enak ini mancing. Terus lama-lama saya mendalami, ternyata arus itu juga penting, karena arus juga mempengaruhi nafsu makan ikan. Kalau nggak ada arus, kurang agresif ikannya. Seperti itu ya Sobat Angler. Oke Sobat Angler, sampai di sini dulu penjelasan cara mancing baby GT pakai umpan udang hidup. Mohon maaf sebelumnya, ini nggak bermaksud menggurui ya. Di luar sana masih banyak pemancing-pemancing yang lebih hebat dari saya, cara mancingnya lebih pintar dari saya. Cuma di sini saya hanya berbagi pengalaman ya Sobat Angler. Kasihan sahabat-sahabat yang lain yang belum paham cara carinya itu gimana, cara cari tahunya. Saya ingat pengalaman saya mancing dulu, benar-benar bingung gimana sih caranya kok bisa dapet seperti itu ya Sobat Angler. Saya cuma membantu saja. Masalah kalian dapat atau tidaknya nanti tergantung rezeki. Yang penting saya sudah ngasih tahu sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya cara mancingnya seperti apa. Sampai di sini dulu. Terus dukung channel YouTube Mas Vicky Mancing, karena tanpa kalian aku bukan apa-apa. Salam strike, salam melengkung, salam bahagia.